salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Sedulurku, belum lama ini kita melihat bagaimana ceramah dari Habib Rizik Syihab terkait Sunan Gunung Jati, yang mana dalam ceramah atau pidato beliau, Habib Rizik Syihab menyampaikan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki istri Rara Santang yang putra dari Baginda Siliwangi. Hal ini kiranya Habib Rizik Syihab kurang tepat dalam penyampaian kalau menurut sejarah atau kisah yang beredar di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Sedulurku, itu tadi ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menurut Habib Rizik Syihab ini suami dari Rara Santang. Kalau di catatan-catatan literasi yang pernah saya temukan, baik di Atlas Wali Songo, di Wikipedia, kok tidak demikian ya? Ataukah ini memang pendapat khusus dari Habib Rizik Syihab? Dan yang saya tak habis pikir gitu loh ya, pernyataannya sudah melenceng dari umumnya yang ditemukan, yang dibaca para massa. Ketika Habib Rizik Syihab menyampaikan demikian, ketika menyuruh takbir gitu, kelihatannya kok semua takbir. Nah, sedulurku, sebetulnya bagaimana sih? Kita cari dulu literasi dari Wikipedia ini tentang siapa sebetulnya Sunan Gunung Jati. Kalau dari Wikipedia ini menjelaskan, Sunan Gunung Jati lebih dikenal sebagai Said Al-Kamil, merupakan salah seorang dari Wali Songo. Dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Said Abdullah Datuddin dan Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi III dari Kerajaan Pajajaran. Setelah masuk Islam, berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Jadi kalau di Wikipedia ini, Nyai Rara Santang itu ibu dari Sunan Gunung Jati. Beliau ketika masuk Islam atau setelah masuk Islam, Rara Santang ini bernama Syarifah Mudaim. Nah, jadi Sunan Gunung Jati benar merupakan cucu dari Prabu Siliwangi III atau Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Pajajaran
Ini di Wikipedia ya. Jadi ini berbeda dengan pendapat dari Habib Rizik Syihab yang kita dengar tadi. Masih dari Wikipedia, ini dituliskan Sunan Gunung Jati lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Makkah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Makkah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Makkah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu beliau pergi ke Nusantara, mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Diterangkan di sini bahwasanya uraian tersebut didapat dari kisah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Perwaka Carubanagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Perwaka Carubanagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Dalam manuskrip tersebut tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Sedulurku yang berbahagia, itu tadi yang saya sampaikan tentang tanggapan saya terkait ceramah dari Habib Rizik Syihab yang penuh berapi-api dalam menyampaikan, bahkan pakai takbir segala, saking berapi-apinya, saking semangatnya beliau. Dan memang pendapat beliau atau persepsi beliau terkait Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Nyai Rara Santang ini membuat kaget kalau bagi para penggemar ya, penggemar atau para pemerhati sejarah Nusantara. Sebab memang yang diterima seperti saya yang awam seperti ini ya, seperti saya menerima tentang pernyataan dari Habib Rizik Syihab ya kaget. Loh. Karena apa? Karena memang yang beredar, yang diterima oleh kami-kami yang awam semacam saya ini adalah
Sunan Gunung Jati ini merupakan putra dari Nyai Rara Santang. Jadi kok agak bener loh, kok ngene Habib Rizik, saya bilang, saya pendapat gitu. Tapi daripada saya pendam, ya lebih baik saya explore di YouTube Tonatan TV ini. Sedulurku yang berbahagia, tak lupa saya juga manusia biasa, tentu memiliki khilaf, memiliki salah. Dalam penyampaian ini, bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.